Kali ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Kali ini tema yang akan kalian pelajari adalah indahnya saling menghormati. Agama Islam sangat menjunjung tinggi tentang bab menghormati, karena agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin ini merangkul semua golongan, merangkul semua perbedaan, sehingga semuanya adalah saling menghormati. Ketika berkenaan dengan indahnya saling menghormati ini adalah ketika agama Islam dengan agama yang lain, agama orang-orang kafir, terutama pada zaman Rasulullah SAW, melihat perbedaan agama-agama Islam dengan agama orang kafir, maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Maka nanti kita akan mempelajari dan membaca surat Al-Kafirun. Melihat dari indahnya saling menghormati itu, terutama di Indonesia, banyak sekali perbedaan. Atau memang masyarakat Indonesia itu masyarakat yang majemuk. Apa itu majemuk? Yaitu berbeda-beda, baik dari bahasa, baik dari budaya maupun agama, banyak di Indonesia. Maka itulah pentingnya kita menanamkan sikap saling menghormati. Ketika kita punya teman yang beda agama, disitulah kita harus saling menghormati. Ketika kita punya teman beda suku, kita suku Jawa, dia suku Batak misalnya, atau suku Papua, atau suku yang lainnya Bugis, atau suku-suku yang ada di Indonesia, itu tetap teman kita. Kita harus saling menghormati. Seperti itu. Maka diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tabrani yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya pernah Rasulullah SAW itu didatangi oleh orang-orang kafir. Kemudian maksud orang kafir itu datang ke Rasulullah adalah untuk masuk ke agama Islam, tapi dengan persyaratan ketika dalam satu hari ini menjalankan ibadah agama Islam, maka hari berikutnya menjalankan agama orang kafir. Satu hari agama Islam, satu hari orang kafir. Satu hari agama Islam, satu hari orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Ini asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ketika itu mendapat tawaran, bagaimana ya Rasulullah? Kata orang kafir, saya masuk Islam, tapi satu hari masuk Islam, kemudian besok kafir. Satu hari menyembah melalui persyaratan agama Islam, kemudian satu hari lagi orang-orang Islam pun harus beribadah seperti orang-orang kafir. Maka turunlah ayat ini. Maka baik, kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la
Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah kita membaca surat Al-Kafirun, surat Al-Kafirun ini memiliki 6 ayat. Turun di kota Mekah, maka karena turun di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun juga adalah surat yang ke-109 dalam urutan Al-Quran. Dinamakan surat Al-Kafirun karena di ayat yang pertama adalah Al-Kafirun. Ada kata Al-Kafirun, jadi diambil dari ayat yang pertama. Mari sama-sama kita artikan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidu ma abatum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum. Dan kamu tidak pula abiduna ma a'bud. Kamu tidak pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Nah, ini adalah ayat berkenaan dengan toleransi. Ini adalah ayat berkenaan dengan toleransi. Walaupun kita ini harus memiliki toleransi, tapi ada batasan toleransi mengenai tentang keagamaan. Jadi tidak ada paksaan dalam keagamaan. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Berarti kita harus memiliki keyakinan masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya paksaan. Nah, dengan turunnya ayat ini, bahwasanya agama Islam, agama yang kita anut adalah memiliki keyakinan bahwa di setiap negara, di setiap wilayah, di setiap manapun pasti adanya perbedaan, baik itu agama maupun sosial, maupun adat budaya, maupun bahasa. Islam itu mengakui. Yang kedua adalah dengan turunnya ayat toleransi ini, agama Islam itu mengizinkan kita untuk bersosialisasi. Walaupun dia itu beda agama, walaupun dia itu beda suku, walaupun dia beda bahasa, walaupun dia beda negara, Islam itu mengizinkan kita dengan toleransi itu bersosialisasi dan bermasyarakat. Dan dengan turunnya ayat atau surat toleransi ini juga, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan suatu penolakan bahwa untuk soal bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicampur adukan dengan agama-agama yang lain. Berarti Islam itu satu. Islam itu rahmatan lil alamin. Mungkin ini sedikit dari penjelasan dari Pak Ruli. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.